ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adakah ajaran di dalam kekristenan? Silakan teman-teman Kristen. Silakan. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau terlahir dalam keadaan yatim, apa perintah yang disematkan kepada beliau? Maka kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, aku tidak pernah mengutusmu, aku tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmah, menjadi barokah, menjadi anugerah. Bukan hanya di tanah Arab, bukan hanya di wilayah Arab, tapi di seluruh penjuru. Rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi seluruh alam. Dan hanya di dalam Islam yang mengajarkan ulama-ulama kita, Kiai Hasyim Asy'ari sampai berstatement bahwasanya hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebagian iman. Saking pentingnya sebuah perdamaian dan kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan bagi seluruh umat, di mana alim ulama adalah al-ulama warasatul anbiya. Alim ulama adalah pewaris para nabi tersebut yang melanjutkan syariat-syariat dari para nabi, terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga bersepakat hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Luar biasa Islam. Siapakah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini yang harus terkekang dalam jajahan? Tidak ada satupun yang berkehendak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Duhon. Tidak ada. Ketika kita tanyakan kepada setiap individu manusia yang bernyawa, ketika ditanyakan apakah Anda mau dijajah, tentu mereka, kami membutuhkan freedom, kemerdekaan, kemerdekaan dan kemerdekaan. Dan Indonesia terlepas dari penjajahan karena kalimat takbir, Allahu Akbar. Maka ada moto yang sudah pasti di dalam Islam itu, ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia ataukah mati syahid. Bahkan saking pentingnya sebuah jihad perjuangan untuk mempertahankan diri, sempat-sempatnya seorang ahli ilmu nahwu sorof yang namanya Ibnu Malik, di dalam salah satu baitnya beliau mencantumkan tentang pentingnya sebuah perjuangan sampai titik darah penghabisan tanpa ada rasa takut. Imam Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah Ibnu Malik mencantumkan di dalam bab maf'ulnya, apa kalimat syairnya? La aqudul jubna 'anil haijai walau tawalat zumaral a'dai. Kata Imam Ibnu Malik, saya tidak akan mundur setapak pun walaupun sebatalion musuh menghadang di hadapan mata. Itulah moto-moto Islam untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan, mempertahankan harkat dan martabat baik dirinya, keluarganya, lingkungannya,
masyarakatnya, apalagi untuk agama dan Ibu Pertiwi yang kita cintai. Alhamdulillah, Islam berkembang di Indonesia begitu pesat. Andai kata Karisteng ini mayoritas, apakah kemerdekaan itu akan tercapai? Itu sebuah tanda tanya yang mungkin sampai saat ini belum bisa terjawab. Silakan teman-teman Aliteng, berpikirlah sejenak, merenunglah sejenak. Cobalah gali kembali, berdamailah dengan Bible kalian, dengan kitab kalian. Apakah layak? Pertahankan keimanan kalian kalau memang selaras dengan ajaran Yesus yang kalian gaung-gaungkan setiap hari, setiap saat. Walaupun kitabnya sering diketekin. Lanjut Gambal. Ini pada tidur ini, Pak Guru. Ayo bantu tab-tabnya ya teman-teman, bantu tab-tabnya. Nggak ada konten, nggak bisa bantah karena mereka udah tahu kepalsuan ajaran gerejanya. Ya. Ustadz, ya. Ya tuh Ustadz mau sekolah. Oke siap, guruku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata belum ada yang mau berani nih teman-teman Alitengnya. Ya silakan buat teman-teman Kristen, ayo naik kita berdiskusi dengan santun untuk memastikan apa yang kalian sembah selama ini adalah Tuhan yang benar, bukan Tuhan-Tuhanan. Ada satu yang ini, tadi kita ajaran kasih. Bang Candu kemana Ini absen katanya. Oh, absen. Mulai sekolah. Iya. Dosennya sudah manggil katanya, dosen dari Tiraniusnya. Teman-teman ya yang di bawah, kita tahu ya narasi yang selalu dibangun oleh Kristen ini, Yesus adalah firman. Ya, Yesus adalah firman gitu ya. Sebenarnya Yesus itu memang dari firman Tuhan, tapi Yesus itu sendiri adalah bukan firman, dia adalah manusia. Tapi Yesus itu dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari logos. Nah, kalau kita baca di sini, teman-teman, kalau Yesus itu memang Yohanes 1:14 itu adalah firman yang jadi manusia, atau Yesus ini adalah Tuhan sendiri, Yohanes 1 nomor 1, firman ini adalah Elohim, dan Yesus ini adalah Elohim sendiri ya, karena Elohim itu telah menjadi manusia. Ini kita lihat ya. Lalu bagaimana dengan Yohanes 19:34? Tetapi lambung Yesus ditusuk dengan tombak oleh seseorang dari para jurid itu, dan segera keluarlah darah dan air. Yesus katanya firman. Yesus adalah firman. Firman ini adalah Allah atau Elohim. Firman ini Elohim. Firman ini Elohim, Elohim adalah Yesus, gitu kan? Ada seperti itu kan? Jadi di sini firman ditusuk, Yesus ditusuk, Elohim ditusuk. Masuk akal nggak ini kalau dia Yesus adalah Elohim yang ditusuk atau firman yang ditusuk? Ini tidak masuk akal.
Ya teman-teman, Elohim ditusuk tidak masuk akal. Firman itu ditusuk tidak masuk akal. Karena apa? Firman ini kalau kita baca ya di Ibrani, nih ada data ya. Firman ini bukan ditusuk, tetapi firman itu yang menusuk. Ini terbalik. Firman yang ditusuk, Yesus yang ditusuk. Sedangkan menurut data lain bahwa firman itulah yang menusuk. Jangan dibulak-balik, Oten kan dibulak-balik botol. Jadi kalau berbicara firman, Yesus adalah firman, tidak sepantasnya Yesus ditusuk. Karena Yesus adalah firman itu sendiri, kan begitu imannya Kristen. Kalau Yesus itu firman, seharusnya Yesus itu yang menusuk tentara Romawi. Yang menusuk rabi-rabi Yahudi yang menghasut dia. Yang menusuk Yudas. Itu yang betul logikanya. Karena firman itu seharusnya menusuk, bukan firman ditusuk. Ingat ya, firman itu menusuk. Kalau Yesus adalah firman, seharusnya Yesus yang menusuk. Menusuk tentara Romawi, menusuk Yudas, menusuk rabi-rabi Yahudi. Kan begitu. Nah di sini dikatakan di Yohanes 13 ayat 19:34, di sini malah lambung Yesus yang ditusuk. Kan lucu. Kok bisa anak baik mengatakan bahwa firman itu seharusnya menusuk? Oke, kita baca Ibrani 4 ayat 12. Inilah firman. Ya, dijelaskan. Firman itu di sini jelaskan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan, sebab firman Elohim, ya, firman Allah ya ini kan. Elohim hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang. Bermata dua manapun. Ia menusuk. Jadi firman ini menusuk, bukan ditusuk. Batal Oten kan? Jadi di sini di Ibrani 4:12 dikatakan firmanlah yang menusuk. Kenapa di sini Yesus dikatakan firman, tapi firmannya yang ditusuk? Loh, batal Oten. Saya ulang ya, teman-teman. Firman ini adalah yang di Yohanes 1 nomor 1 ini kan firman ini adalah Elohim. Dan Elohim itu atau firman itu telah menjadi manusia jadi Yesus. Tetapi setelah jadi Yesus, kenapa firman itu Yesus ini firman ini yang ditusuk? Padahal firman itulah yang harus menusuk. Saya ulang baca lengkap ya, jangan dipotong-potong. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Elohim hidup dan kuat, dia bilang. Nggak nangis, nggak cengeng. Yesus menangis. Apa firman menangis? Hidup dan kuat, dia bilang. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, bukan Yesus yang mati. Mati ini terpisahnya jasad tubuh kita dengan roh. Nah Yesus ini malah dipisahkan oleh orang-orang Yahudi, oleh Israel, oleh Yudas, oleh iblis. Keterbalik. Padahal firman inilah yang harus membunuh, yang harus menusuk, sehingga bisa memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi, sum-sum, ya sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman ini memisahkan roh, dia yang membunuh. Ya dia saking tajamnya di sini, saking tajamnya dia bisa memisahkan roh dan jiwa nih. Memisahkan jiwa dan roh, artinya mati. Loh kalau Yesus itu firman, kenapa Yesusnya yang malah terpisah dari roh? Eli, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa coba itu? Kan lucu. Oh, anggur asam. Anggur asam. Anak baik. Kamu kan firman itu ada kata logos, ada remata. Oh iya, betul. Di situ bukan logos, dia bilang. Betul kan, Aten? Di Yohanes 1 ayat 1 berbicara logos. Di Ibrani 4 ayat 12 berbicara apa ini? Ini berbicara logos.
Oh, kok kamu pintar ya anak baik? Kita cek original text-nya. Tercatat di Ibrani 4 ayat 2 bicara, ini firman ini apa? Logos ten, botol ten. Logos. Jadi logos itu yang harus membunuh, bisa menusuk sampai sendi-sendi apapun dia bisa tembus, memisahkan roh dengan apa segala. Inilah logos atau firman itu sendiri. Yesus adalah firman. Yesuslah yang harus memisahkan pada saat disalib itu, dia harus bisa yang membunuh Yesus ini bukan yang mati ini bukan Yesus sebenarnya. Ya orang-orang Romawi itu karena firman ini kuat. Tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Nih, firman ini hidup dia bilang dan kuat. Kuat dia. Firman itu memisahkan jiwa dan roh dia bilang. Logos itu memisahkan jiwa dan roh. Saking kuatnya dia sampai dia bilang apa? Sebab logos Elohim hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Logos menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Logos sanggup membedakan pertimbangan dan perkiraan kita. Jadi logos ini kuat. Bukan dibalik ten. Pala Yesusnya yang mati. Kan botol. Dibulak-balik oten botol ya teman-teman. Itulah saya bilang. Kenapa oten ini botol ya? Padahal di sini bicara tentang logos. Logosnya apa di sini? Dikatakan logos. Ini Ibrani 4 ayat 12. Ini sama logos. Sama yang di Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau Yesus Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia, itu tidak mungkin Yesus mati. Seharusnya Yesus yang mematikan mereka. Bukan firmannya yang mati. Betul, luar biasa ya. Itulah kenapa kemarin di gereja sepi. Nah ini saya kan ngasih penginjilan kepada mereka dan akhirnya mereka sadar bahwa Yesus ini ya sebenarnya tidak mati dia karena dia firman. Seharusnya firman itulah yang mematikan gitu kan. Tetapi apa boleh buat kalau oten ini botol. Gitu Ustaz. Iya. Masya Allah ya. Jadi memang pengajaran Aliteng ini perusak peradaban ya. Sangat merusak peradaban. Ya mau apa boleh dikata ya. Ya walaupun suka tidak suka teman-teman Aliteng harus menerima kenyataan bahwasanya terutama di Indonesia kalian itu merusak tatanan keilmuan. Bahkan sangat merusak ya. KBBI yang sudah punya otoritas pun dibantahnya. Kaedah-kaedah keilmuan yang sudah tertata sedemikian baik, tetapi hanya karena konsep pokoknya Yesus Tuhan, kalian labrak semua. Kalian rusak semua kaedah-kaedah keilmuan tersebut. Firman menjadi manusia, kemudian mengartikan firman itu adalah Tuhan. Tuhan adalah sebuah satu kesatuan. Memaknai Esa adalah sebuah kesatuan. Ini sangat merusak gitu kan. Ilmu bahasa Indonesia pun semuanya amburadul hanya karena konsep pokoknya Yesus Tuhan. Bahkan sangat miris ya, sangat lucu sekali. Ada teman Kristen kita hanya karena memaksakan untuk menuhankan Yesus sampai mengartikan firman itu artinya iman.
berani-beraninya mereka merubah rumus-rumus kosakata yang sudah benar, mereka rusak, mereka pelintirkan hanya untuk mempertahankan keimanan buta. Pokoknya Yesus Tuhan, emang gue pikirin. Ya silakan buat teman-teman Karisteng, silakan ayo. Gampang kok. Cateten, cateten. Tapi dari tadi nggak ada yang berani naik, gimana ini Mbak Al? Nggak ada yang berani membantah ini. Statement ini. Dari Kang Baal, dari kita nggak ada yang berani membantah atau gimana? Atau mereka sudah tidak percaya diri dengan Tuhannya. Padahal Tuhan mereka kan banyak, harusnya berani dong. Iya, monitor Kak Rara. Kak Rara monitor. Kak Rara monitor. Halo, Kak Rara. Kak Rara monitor. Saya nak bikin desik dek kalau nasi goreng nanti nani kak doka. Halo, Kak Rara. Kak Rara monitor nggak? Cek. Cek 1 menit. Iya. Oh, aku pikir aku yang dipanggil. Oh, ini Kak Rara. Ayo disapa saudara. Pede banget. Kak Rara monitor nggak? Saya panggil sekali lagi dalam hitungan 1 sampai 1000 saya turunkan. Kak Rara monitor 1 1000. Iya tuh. Jaluk munggah kok meneng ae. Lanjut Kang Baal. Yang nggak ada yang berani naik ini. Ya bantu tab-tabnya lagi teman-teman, kencengin tab-tabnya lagi. Dan juga bantu share-share. Siapa tahu ada anak domba yang melintas. Tapi kadang-kadang gini ya Kang Baal dan teman-teman ya. Sangat aneh gitu kan. Ketika mengumpamakan Tuhan itu seperti hayawan gitu kan. Di sisi lain mereka menganggap bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan ini diumpamakan seperti hayawan, yaitu anak domba. Ini Tuhan loh teman-teman Kristen. Tuhan kok dijadikan bahan mainan gitu loh. Sampai disamakan seperti hayawan. Manusia saja disebut hayawan itu tidak mau. Lagi-lagi kalian merusak peradaban. Jelas dan sudah final. Yang namanya Tuhan adalah sesuatu, adalah yang dipuja, yang dipuji, yang disembah oleh manusia, yang maha pencipta, maha perkasa, maha segala-galanya, maha agung. Masa ia disamakan dengan hayawan? Ini kan sangat gabrul.
Momotnya sampai capek nyari-nyarinya, Bang Surya. Semua sampai dijambakin sama momot, nggak ada yang mau naik otennya. Nggak ada yang mau konfirmasi apakah Tuhannya itu Tuhan beneran atau Tuhan-Tuhanan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Parigianto. Akun baru ya Tat? Bukan. Akun sih akun lama. Kalau saya kan lebih hebat daripada Tuhannya Oten. Tuhannya Oten cuma 3. Kalau saya bisa jadi banyak. Sampai 10 kepribadian, 20 kepribadian. Ustadz. Iya. Oten ada yang mau naik nih gara-gara Ustadz kemarin marah-marah jadi ludahin semua. Ya tergantung otennya. Saya ngedengar sampai ke pingkel-pingkel loh Ustadz. Iya tergantung otennya gitu ya. Kalau otennya sudah menghujat apalagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebenarnya kan kita sudah terbuka ya. Makanya sering kita kasih isi-isi gitu ya kepada teman-teman Kristen. Ini ya akhi. Jangankan umat Islam, apakah dia orang kafir termasuk juga Kristen, boleh membahas Al-Quran, boleh membahas hadis maupun kitab-kitab yang lainnya. Termasuk ketika bernarasi dan berstatement boleh saja bebas. Itu hak asasi orang tersebut. Tetapi ketika statement itu sudah keluar, apalagi berupa hujatan, mesti ada tanggung jawab yang berupa data sebagai pendukungnya. Kan seperti itu. Ketika kita mengatakan bahwasanya Tuhan mereka disamakan dengan hayawan, ada dalilnya. Di mana Tuhan mereka disamakan dengan domba, ada dalilnya di dalam Bible. Tetapi ketika hinaan-hinaan tersebut diarahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah mereka punya data? Apakah mereka punya referensi? Punya literasi? Punya rujukan? No, nothing. Tak ada. Hanya kebencian yang ada di dalam pikiran dan mulut mereka ketika berdiskusi naik menghujat tanpa data. Maka kata baginda Nabi dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah asyidda'u alal kuffar rohama'u bainahum. Kita sebagai muslim harus tegas terhadap orang-orang kafir yang sudah menghina baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih karpet merah kepada mereka. Kita beri ruang dan waktu, ruang dan tempat seluas-luasnya untuk berdiskusi. Selama tidak ada hujatan, kita terima dengan baik. Bahkan kita lebih segan dan lebih sopan terhadap mereka. Tetapi ketika hinaan dan cacian itu mulai dilambaikan mereka tanpa data, illalladzina zalamu. Kita memang diajarkan untuk berdiskusi dengan baik, billati hiya ahsan, dengan yang sangat baik, ahsan. Kalau di dalam ilmu nahwu sorof, ahsan ini disebut dengan ismu tafdil. Apa itu ismu tafdil? Adalah kalimat isim yang bermakna mubalaghah, sangat menekankan. Berdiskusilah kalian dengan cara yang sangat baik. Illalladzina zalamu, kecuali kepada orang-orang yang zalim. Termasuk juga para penghujat. Islam bukan ajaran ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tidak.
Bahkan Islam juga memperbolehkan untuk membalas sebuah kejahatan itu dengan yang setimpal. Itu ada dalilnya. Kita tidak akan berdiam diri melihat kemunkaran. Maka kenapa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Kata baginda Nabi, apabila ada sebuah kemunkaran di hadapan kita, robah kemunkaran itu kalau mampu dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan fisikmu. Wa illam yastati' fabilisani. Kalau tidak mampu, kita robah kemunkaran itu dengan lisan kita, dengan bernarasi, berdiskusi, berargumentasi, kita bantah subhat-subhat mereka. Kalau tidak mampu dengan fisik, aduh badan gue kerempeng mas bro, boro-boro mau nonjok, mau berdiri aja udah gemeteran, mau bernarasi kagak punya ilmu, mau berdebat tidak punya literasi, tidak memiliki keilmuan dan bekal, baik itu secara kristologi, teologi maupun keilmuan lainnya. Ah gue mah nongkrong aja di komal di bawah sambil tap-tap. Maka kata kanjeng Nabi, wa illam yastati' fabilisani. Jika tidak mampu dengan kekuatan kita, dengan lisan kita untuk menasihati, memberikan kajian, paling tidak cukup dalam hati, setidak-tidaknya bantu tab biar yang bernarasi yang dan berdiskusi bisa kuat komalnya. Tapi Ustadz, saya kemarin senang dengan cara Ustadz begitu. Setuju bener saya Ustadz, kayak kemarin begitu Ustadz. Yang nggak sopan-sopan tuh buang-buang aja gitu Ustadz, biar nggak ngotorin komal. Ya, kesimpulannya kita tinggal menyesuaikan diri ya. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ini kedengar jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jelas. Sangat jelas. Iya. Lanjut. Ya silakan Kang Erwin kalau ini kita sambil mengisi. Tapi yang jelas Islam juga diajarkan untuk mengedepankan yang namanya akhlak ya. Walaupun kita juga dilatih di dalam ajaran kita, di dalam Al-Quranul Karim tersebut, bahwasanya apa? Kita memang boleh membalas yang namanya kejahatan itu, kita balas dengan yang setimpal. Kita boleh. Ah bener sih. Iya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40 dikatakan di situ, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kita boleh membalas sebuah kejahatan yang setimpal, boleh. Tapi yang perlu garis bawah ini, yang perlu kita garis bawah dan jangan sampai lupa, kita boleh membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan, tapi misluha, yang setimpal, yang sepadan, yang sebanding. Kita boleh jangan berlebihan, yang sebanding. Ketika mereka menghujat apalagi baginda Nabi Muhammad SAW, kita hadapi hujatan tersebut, lebih-lebih Bible mereka pasang badan. Tetapi kalimat itu masih koma di dalam Al-Quran tersebut. Silakan cek surat 40.
dari Asyura. Walaupun ada kata-kata wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, balaslah kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, tapi masih koma, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, kata Al-Qur'an. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, itu lebih baik karena akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya? Innahu la yuhibbul zalimin. Karena Allah tidak menyukai sebuah kezaliman. Ayat selanjutnya merinci lagi. Wala man intasara ba'da zulmi faulaika ma 'alaihim min sabil. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizolimi, kita balas kejahatan dengan kejahatan karena dizolimi. Nabi kita dihujat, Al-Quran dipelintirkan, Allah dipermainkan, Allah nama jadikan generik name, Allah Tuhan yang maha suci dijadikan bahan permainan, mempunyai anak, lahir dari perempuan. Maka kata Allah, faulaika ma'alaihim min sabil. Orang yang membela tersebut dari kezoliman, yang melawan kezoliman dengan kezoliman, itu tidak berhak dihukumi, tidak berhak disalahkan, kata Allah. Tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, kata Al-Qur'an ayat 42-nya. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa kebenaran. Mereka menghujat tanpa data, mereka menghujat tanpa fakta, mereka menghujat tanpa adanya kenyataan yang ada, hanya asumsi dan kebenaran. Tetapi ketika kita membacakan Bible-nya, walaupun Bible-nya itu sering diketekin tiap minggu, ada penghujatan Bible-nya, pasang badan mereka. Wallahu a'lam bimuradi. Lanjut Kang Erwin. Masya Allah. Memang kalau kita melihat kitab di antara Al-Quran dengan Bible, ya kan, yang kita katakan Al-Quran itu adalah kitab suci, dan orang Kristen juga mengklaim bahwasanya Bible itu kitab suci. Nah, pernyataan klaim di antara kedua belah pihak, Islam mengklaim kitab suci, bagaimana membuktikannya? Dan orang Kristen mengatakan bahwasanya Bible itu kitab suci, juga harus bisa membuktikan kesuciannya. Yang pastinya kita mengambil satu definisi dulu. Pada saat Al-Quran mengatakan Al-Quran itu kitab suci, bahwasanya kalau kita lihat dari definisinya, kitab suci itu apa? Wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan, yang tidak bercampur aduk dengan tangan manusia. Dalam arti pewahyuan tersebut murni datangnya dari Sang Pencipta alam semesta. Bukan dalam arti penulisannya tidak campur tangan manusia, pasti penulisannya itu manusia. Nah, pada saat kita melihat Bible, apakah Bible bisa membuktikan tidak ada campur tangan manusia? Nah, setelah itu baru kita bisa membuktikan apakah kitab tersebut bisa menjelaskan kehidupan manusia, tatanan hukum dan aturan-aturan yang mengatur bahwasanya kitab tersebut memang untuk manusia, untuk alam semesta dan untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa membuktikan mana kitab tersebut yang bisa menjadi tuntunan bagi umat manusia dan alam semesta. Kan begitu Pak Ustadz? Pada saat Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Al-Quran itu diturunkan dalam ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran.
Surah yang kami turunkan, kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. Apakah di dalam kitab lain selain Al-Quran ada yang mengatakan seperti itu? Saya belum pernah melihat seperti itu, Pak Ustaz. Hanya Al-Quranlah klaim tersebut juga bisa menjelaskan bahwasanya hukum-hukum untuk umat manusia itu secara gamblang di dalam Al-Quran itu ada. Bagaimana manusia diatur sesuai dengan firman Allah, bagaimana manusia itu mendapatkan hukuman bila salah dan mendapatkan balasan yang setimpal bila memang berbuat benar. Nah, apakah di dalam kitab selain Al-Quran itu ada seperti itu? Tidak ada. Bahkan kalau kita melihat kitab-kitab tetangga itu ya, menceritakan hal-hal yang kalau di sudut pandang Islam itu tidak berguna. Apakah menceritakan kisah seseorang yang dulu, ya kan? Yang dulu, yang sekiranya sekarang bukan menjadi pelajaran bagi kita, tetapi diceritakan itu enggak sepertinya bukanlah firman Tuhan, tetapi kisah yang dituliskan oleh penulis itu sendiri. Nah, disinilah kadang-kadang kita harus secara bijak menyikapi perilaku orang kafir, di mana pada saat mereka menarasikan kitab mereka yang menganggap mereka klaim kitab suci. Nah, kita butuh pembuktian. Nah, kalau Kristen ingin membuktikan bahwasanya kitabnya itu adalah kitab suci, silahkan naik, tunjukkan kalau Kristen memang yang dipegang Bible itu adalah kitab suci yang tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau dalam Islam jelas, Al-Quranul Karim sudah menjelaskan tentang aturan-aturan di dalam kehidupan manusia itu memang bisa kita pegang. Contoh, kalau di dalam surat An-Nisa mengatur perkawinan, siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi, siapa yang seharusnya mendapatkan waris dan siapa yang seharusnya tidak mendapatkan waris, hukum waris seperti apa, jelas secara gamblang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, itu penting. Karena apa? Itulah yang terjadi pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Makanya Allah itu maha tahu akan kebutuhan manusianya, apa yang akan terjadi pada saat manusia menerapkan kehendak bebasnya. Bagi manusia yang mau menerapkan ingin jahat, konsekuensinya apa, ingin baik seperti apa, itulah kehendak bebas yang kadang-kadang disalah mengartikan oleh orang Kristen. Aku disesatkan oleh Tuhanmu. Nah, ini yang sering disalah artikan ini, Ustaz. Aku sesat menjadi kafir karena yang menyesatkan Tuhanmu. Tapi mereka tidak pernah paham bahwasannya siapakah orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Orang-orang yang pernah mendengarkan kebenaran Islam, orang-orang yang sudah mendengarkan penjelasan umat Islam, orang-orang yang pernah mendengarkan apa yang disampaikan dari pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap hidup dalam keangkuhan dan tetap bertahan dalam kekafiran. Nah, disinilah sebenarnya orang-orang yang disesatkan. Nah, lebih jelas lagi, Al-Quran bisa menjelaskan bahwasannya hukuman bagi orang-orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran Islam, hukumnya seperti apa? Bebaskah ataukah mendapatkan konsekuensi? Di dalam agama lain tidak ada penjelasan seperti itu. Hanya di dalam Islam bahwasanya orang-orang yang hidup belum pernah mendengarkan kebenaran Islam, orang-orang ini tidak mendapatkan hukuman, bebas dari hukuman. Karena apa? Tidak pernah mendengarkan aturan-aturan di dalam Islam. Tetapi bila orang ini pernah mendengarkan kebenaran Islam tapi masih angkuh dalam kekafirannya, masih sombong dalam kekufurannya, masih sombong dengan kebenaran Islam, ya pastinya disesatkan oleh Allah. Karena apa? Mereka sendiri yang meminta kesesatan tersebut bertahan dalam dirinya.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi disinilah kadang-kadang perlu dibutuhkan akal. Bagaimana kita beriman didasari dengan akal. Bagaimana iman itu tidak didasari dengan akal? Bila ada satu pertanyaan, secara akal manusia bisa nggak menjadi Tuhan? Tuhan bisa nggak menjadi manusia? Tidak secara akal. Pantaskah Tuhan dilahirkan? Tidak secara akal. Tetapi ada dua jawaban. Secara doktrin, ini secara doktrin pantaskah? Ya bisa jadi karena pengajaran seperti itu. Kang Erwin ini pasti nggak ngerti nih. Anda nggak paham. Nah, di situ mereka itu sebenarnya pada saat memanfaatkan akal ditanya, nggak masuk akal katanya. Tapi pada saat ditanya tentang imanmu bagaimana, kata bapak pegereja memang seperti itu, yang tertulis seperti itu. Nah disinilah coba berpikir dua belah perspektif, perbandingkan. Apakah manusia itu dalam beragama tidak memakai akal? Kita manusia diciptakan sempurna dengan akal. Pastinya semuanya harus difungsikan. Dasari iman dengan akal, insya Allah. Dengan kita mendasari iman dengan akal, pasti sinkron antara iman dengan akal. Pengajaran, carilah pengajaran yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ya nggak pakai akal, ya gila Pak Ustadz. Nah itu. Iya. Ya bagaimana akal mereka mau terbuka dan menerima sesuatu yang masuk akal, sedangkan petunjuk akalnya itu diketekin aja. Nah ini masalah. Nah coba gini Pak Ustadz ya. Al-Quran itu kan mengatur semuanya aturannya Pak Ustadz ya. Bahkan pezina-pezina itu hukumannya seperti apa dijelaskan. Tapi kalau di sana kok ini Pak Ustadz, malah pesanda duluan masuk surga. Nah ini masalah ini Pak Ustadz ini kadang-kadang nih. Nah coba gimana itu Pak Ustadz? Iya. Ya mau bagaimana, karena Tuhan mereka kan ditanyakan, berapakah Tuhanmu? Oh Tuhan saya bukan berapanya, kebagaimanaannya. Yang ditanya jumlah, yang dijawab kebagaimanaan. Nah ini repot. Ada ini yang bertanya 14. Di bawah itu. Iya. Nanti ya ada tamu dulu. Ya, ada tamu dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi gini Kang Erwin, nggak ada rotan akar pun jadi. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur nanti dibacain itu ya kan. Lanjut. Elitikus ini ya. Ini saya mau belajar Al-Quran, tapi semua room Muslim bahas Bible. Oke, sekarang belajar Al-Quran ya. Oke, iya. gak apa-apa, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ikuti. Katanya mau belajar Al-Quran nih Pak Ustadz ya. Ikuti. Tak boleh, belum ambil wudu. Wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wala yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ikuti, katanya mau belajar Al-Quran.
Tak boleh, belum ambil wudhu. Katanya mau belajar Al-Quran, tapi nggak wudhu dulu. Gimana nih Pak Ustadz? Ikut. Mau syahadat dahulu, mau ambil wudhu. Oke, siap. Terus sekarang mau belajar apa lagi? Katanya mau belajar Al-Quran. Ayo, belajar Iya. apa lagi? Tapi semua rum-rum kadrun bahas Bible, kitab Enggak, Quran. ini lo nggak bahas Bible, bahas Saya tengok ada Al-Quran. juga ilmu kadrun-kadrun. Gimana nih Pak Ustadz? Katanya mau belajar Al-Quran, kita ikuti belajar Al-Quran, alasan ngeles lagi ya kan? Tolonglah ajar saya Al-Quran. Aku mau Oke, dapat hidayah. kita belajar Al-Quran. Nggak bahas Bible ini, nggak bahas Bible. Bukan mau belajar mengaji, mau belajar Al-Quran. Iya, belajar Al-Quran ini alif bukan mau kaza mengaji. sita za alifat kaza azza. Nah, coba ikutin. Ya katanya mau belajar Kenapa aku Al-Quran. baca sesuatu yang aku tidak mengerti. Angel wis. Mantra. Coba sekarang mau belajar Al-Quran yang model apa? Fir. Ajarlah kebenaran dalam Al-Quran supaya aku dapat hidayah. Dismas, kalau baptis itu sebenarnya buat manusia atau bukan manusia sih, Dismas? Tanya Zuma, dia kata baptis itu wudhu. Kamu dibaptis 5 kali satu hari. Mulai. Kadang aneh kan Pak Ustadz ya. Zuma juga Dia mau kata belajar Nabi kamu Al-Quran. adalah Allah yang perkasa. Tanya Zuma, menyesat dia tuh. Mau belajar Al-Quran, tapi kita ikuti mau belajar Al-Quran. Aku bukan mau mengaji, aku mau belajar Al-Quran. kebenarannya. Sebentar ya, Kristen. Al-Quran itu saat dibacakan itu namanya mengaji. Mengaji itu apa? agama sendiri. Mengulang bacaan-bacaan Al-Quran itu namanya mengaji. Kalau mau belajar Al-Quran, yang kalau memang kau itu nggak paham waktu dibacakan, ya sudah kita alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u. Nah, coba ikuti itu belajar Iqra. Ikuti tanpa tahu arti tiada guna. Nah kan, Apa katanya kita artinya? disuruh bahas Al-Quran. Pada saat kita bahas Al-Quran kamu ngeles, dibahas Bible kamu katanya kita bahas Bible. Gimana ini orang? Katanya Zuma, baptis itu adalah wudhu. Enggak, Dia yang bilang saya Muslim tanyakan gini, dibaptis Ismas. 5 kali satu hari. Dismas, kalau Yesus itu dibaptis enggak sih? Yesus itu? Ada dalam Al-Quran begitu. Iya, saya nanya ke kamu. Aku mau belajar Yesus- Al-Quran. Yesus itu Bukan mau dibaptis bahas enggak gitu? Bible. Yesus ini Bible aku dibaptis pandai enggak? sudah. Tolonglah ajar saya Al-Quran. Nah, sekarang gini, ya kan? Kamu membahas tentang kata Bang Zuma ya. Kamu dengarkan, kamu pahami. Di sana Bang Zuma, ya kan? Bukan berarti baptis itu sama dengan wudhu. Pada saat Bang Zuma berdiskusi, orang Kristen dengan bangganya disucikan dengan kata baptis, katanya kan. Bang Zuma mengatakan kalau cuman tentang pensucian umat Islam 5 kali sehari disucikan artinya dalam penyucian. Penyucian apa? Dari hadas kecil dan besar, dari najis, gitu loh. Baptis bukan penyucian, botol. Kau lebih botol dari Zuma. Ya, ini yang botol ini. Kalau saya dibilang botol nggak apa-apa, karena kamu lebih botol gitu loh. Karena Ajar gini saya ya, Al-Quran. sekarang kamu definisikan Balik. baptis itu apa? Baptis itu apa? Kamu definisikan. Kalau Balik. baptis itu penyucian, kamu katakan salah, kamu definisikan coba. Balik, belajar saya Al-Quran dan kebenarannya. Kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Apa artinya? ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau di dalam Islam ada dalilnya berwudu. Artinya apa? Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi wa aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu di dalam Islam bahwasanya kita kalau mau menjalankan sholat kita diwajibkan berwudu. Ya, diwajibkan berwudu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus atau WC atau Jangan menyentuh tafsir. perempuan lalu tidak Artinya memperoleh apa? air, Tafsir. bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu Tafsir itu. dia. Allah tidak ingin menjadikan Orang bagimu artinya sedikit pun kesulitan, ditafsir. tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi Kristen ini aneh Pak Ustadz. Kita membahas Bible dilarang. Dia ingin kita membahas Al-Quran dan bertanya tentang Al-Quran. Kita nyatakan, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bilang kita tidak tahu artinya. Kita sampaikan artinya, dikatakan kita nafsir. Kita tafsirkan dari arti tersebut, kita jelaskan, katanya kita nggak tahu penafsirannya. Pada saat kita jelaskan asbabul nuzul, kenapa ayat itu diturunkan, mereka kamu suka-suka merubah-rubah dalil kamu sendiri. Kan botol itu Pak Ustadz. Botol itu namanya. Saya tidak sedikit pun menyentuh Bible kamu pun tidak terima. Maka Al-Quran mengatakan, jangankan Al-Quran akan turun berupa tulisan, berupa kitab yang bisa disentuh oleh orang-orang kafir, ya kan? Mereka tidak akan percaya. Walaupun Al-Quran itu akan turun berupa tulisan, berupa buku yang bisa disentuh oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir itu tidak akan pernah percaya. Apalagi Al-Quran hanya turun berupa lafaz hafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin, itu etikus dari zaman dulu memang Oten Tenggiri ini. Oten Tenggiri ini memang begitu etikus ini. Aku Ya, mau belajar tahu. Al-Quran, kebenaran. Ini Ustaz Kebenaran cakap kamu apa, aku tak tikus. paham. Kenapa gini, tikus sudah tua, tikus. sudah tua nggak tobat-tobat? Jawab. Ya karena Aku memang mau pintu tobat belajar bagi dia sudah Al-Quran. ditutup kayaknya Bang. Sudah ditutup, kuncinya dibawa, sudah disembunyikan itu Bang. Saya tengok room Oten semua mengajar Bible. Joteng Tenggiri. Room Patron juga bahas Bible. Coba Bang ya. Tadi Macam dia mana lah aku datang, mau belajar dia bilang gini, kebenaran room dalam Islam selalu membahas Bible. Ya kan? Room Kristen membahas Bible. Saya di sini belum pernah membahas. Room Kristen bahas Bible. Kamu di sini, Kadron selama juga di sini bahas saya Bible dan tidak bukan kitab membahas Bible. Tidak membahas Bible ya.
kamu di sini saya tidak membahas Bible, tapi kamu juga mesti ngoceh. Mau kamu apa? Mau kamu apa? Kita turuti. Mau kamu apa? Maunya apa? Maunya gimana coba? Belajar Al-Quran. Ya belajar Al-Quran silakan. Kamu mau belajar apa? Etikus gini, etikus ini kenapa Tuhanmu di dalam lubang hidung? Ayo jawab. Kebenaran dalam Al-Quran itu aku mau Lah ini sudah saya sampaikan kebenaran dalam Al-Quran. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wa taqullaha innallaha 'alimun bima bizatis sudur. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami menaati. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala itu tahu hati kamu. Kamu mengatakan bibirmu saya mau belajar, tapi hatimu tuh mau menghujat. Allah itu tahu. Tahu. Etikus, pesan saya, kalau ada mobil putih sembunyi ya. Kalau ada mobil putih lewat sembunyi. Khawatir diangkut kamu nanti. Pengikut-pengikut iblis minta kita belajar Al-Quran, minta belajar sama kita, dibacakan Al-Quran, kabur. Suruh belajar Bible dulu dia yang Suruh belajar Bible ya kan. Iya. Belajar Bible dulu kamu tikus. Coteng tenggiri nggak jelas. Otak hati-hati itu. Kalau ada mobil putih kamu sembunyi, diangkut kamu nanti. Perusak peradaban. Betul iya. Pak. Kalau umat Islam itu kan jelas ditugaskan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah. Nah, jadi siapapun yang menghalangi kita untuk berdakwah, ya berantas toh. Iya. Itu pasiennya Bang Dalbu. Iya. Lepas ini landas. borgolnya lepas kemarin ini. Lucu kata. Tapi ya gini loh, adanya Kristen cuman itu, pas datang kok kayak gitu Pak Ustadz. Ya langka, makanya tadi saya katakan nggak ada rotan akar pun jadi lah. Ternyata bukan akar, calon akar masih. Ternyata yang datang malah blekuta. Blekuta. Kurang gimana coba? Kita nggak bahas Bible, bahas Al-Quran, masih juga ngeyel. Gimana coba itu? Begitulah Oten. Coteng tenggiri. Etikus, jangan lupa itu kalau ada mobil putih lewat, kamu sembunyi. Nanti diangkut. Gitu. Iya. Soalnya dia buronan dokter RSJ. Ya silakan buat teman-teman Karisteng yang mau berdiskusi silakan naik. Oh ya sedikit tadi ya, sedikit kita berbagi, ada teman yang bertanya tentang surat Yasin ayat 14. Sebenarnya saya sudah ada ya di videonya ya, menjawab syubhat tentang ini secara lengkap gitu ya, dengan 2 jam lebih itu di videonya di channel Dai ya kalau nggak salah itu. Sudah pernah saya menjawab, tapi ini secara simpel saja ya. Kita berbagi di dalam surat Yasin ayat 14
bahwasanya di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat 13 ya. Dari ayat 13 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan perumpamaan terhadap penduduk yang tidak mau beriman, dan di mana mereka itu selalu menjahati dan menganiaya utusan-utusan yang mengajarkan ketauhidan. Maka kalimatnya seperti ini, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Jadi Allah memberikan perumpamaan, wadrib perumpamaan. Nah ini juga pentingnya kita memahami yang namanya ilmu istiqoq ya, nahwu sorob dan yang lainnya. Karena kalau tidak mengetahui tentang keilmuan ulumul Quran itu, kita bisa salah mengartikan seperti halnya wadrib. Wadrib, kalau kita tidak mengetahui yang namanya siyakul kalam, runtutan kalimat, maknanya itu memukul. Ya, idrib itu artinya pukullah gitulah. Tetapi di sini maknanya adalah memberikan perumpamaan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap mereka satu negeri yang disebut dengan ashabul qaryah. Jadi di daerah yang namanya disebut dengan ashabul qaryah itu diutus 3 utusan secara bertahap 2 kali. Gitu. Pertama 2 orang, kemudian 1 orang. Di dalam surat ayat 14, "Idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun." Utusan ini diutus gitu ya oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mengutus 2 orang. Ada yang berpendapat sodik saduk ya. Gitu. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat kalau di dalam tafsir Munir itu adalah Yohana, Syam'un dan Paulus. Di sini tidak secara eksplisit disebutkan Paulus ya, tetapi Paulus atau Bulus ya. Ada bertahap gitu. Secara 2 tahap, yang keduanya itu sebagai penguat karena sebagai pendukung. Idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalits faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan 3 utusan yang diutus oleh baginda Isa alaihissalam tersebut ke sebuah wilayah yang disebut dengan Ashabul Qaryah. Daerahnya sama di Antioquia gitu ya. Di sini disebutkan, namun poin utamanya 3 utusan ini ketiga-tiganya adalah mengajarkan tauhid. Nah, sekarang seperti ini teman-teman. Di dalam surat Yasin, apapun itu nama yang disebutkan dari tafsir, terutama dari tafsir Ibnu Katsir, ya, apapun itu narasi dan nama yang disebutkan, tetapi utusan yang ada di dalam surat Yasin ayat 14 tersebut adalah ketiga-tiganya mengajarkan tauhid. Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Maka qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa ta'dzibun. Ketika utusan itu datang ke negeri tersebut, mereka menyangkal, mereka tidak mengikuti. Kamu ini hanyalah manusia seperti kami katanya. Ma antum illa basyarum mithluna. Kamu ini sama kok sama gue. Lu manusia, gue manusia, ngapain? Siapa lu? Ma'antum illa basyarum mithluna. Kamu itu sama kok seperti kami, manusia seperti kami kok. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. In antum illa ta'dzibun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Jadi mereka selalu mendustakan utusan-utusan tersebut.
Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian utusan itu menjawab ketika ditolak mereka, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan untuk kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan kewajiban kami hanya menyampaikan perintah Allah. Tuh. Mentauhidkan. Nah, di dalam surat itu ada salah satu tafsir yaitu Ibnu Katsir menyebutkan yang namanya baulus atau bulus. Kemudian dalam perkembangannya ada yang mengatakan faulus. Oke lah, kita ikuti narasinya. Namun Ibnu Katsir itu menukil satu pendapat bahwasanya di situ ada yang namanya baulus. Tetapi Imam Ibnu Katsir pun menjelaskan bahwasanya keterangan tentang baulus tersebut itu riwayatnya dhaif jiddan, dan itu diterangkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Itu diterangkan bahwasanya keterangan tentang baulus tersebut adalah informasi yang dhaif jiddan, yang sangat lemah. Cuman karena di dalam Islam ini diajarkan adanya sebuah kejujuran, setiap ada informasi, setiap ada kabar itu tidak disembunyikan, termasuk juga ketika ada informasi tentang bahwasanya ada yang berpendapat dalam surat Yasin itu yang memunculkan nama baulus tersebut, maka itu pun dicantumkan. Kemudian diberikan keterangan, nih ada informasi seperti ini, tapi ini adalah informasi yang dhaif jiddan, informasi, keterangan, kabar yang sangat lemah. Itu Islam, diajarkan kejujuran, apalagi ulama-ulama kita tidak ada yang disembunyikan. Nah, tetapi kalau kita ikuti narasinya teman-teman ya, ketika mereka bernarasi bahwasanya itu mereka mengait-ngaitkan kepada Paulus, maka konsekuensinya mereka harus terima. Ketika mereka mengait-ngaitkan surat Yasin ayat 14 itu dengan Paulus, konsekuensinya berarti mereka harus menuhankan Tuhan yang Esa. Itu konsekuensinya. Karena perintah di dalam surat Yasin ayat 14 tersebut, 3 utusan tersebut ketiga-tiganya adalah mengajarkan tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perintah untuk menuhankan Yesus, tidak ada perintah untuk mengajarkan Tritunggal. Yang diajarkan adalah Tuhan semesta alam, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensinya kalau mau mengikuti narasi mereka, maka konsekuensinya mereka seperti itu. Oke lah, kita ikuti. Kalau memang andai kata itu Paulus, berarti konsekuensinya kalian harus menuhankan Tuhan yang Esa. Iya, bukan Tuhan 3. Itu teman-teman. Jadi itu keterangannya adalah dhaif jiddan. Tapi kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu baulus ya. Ada Paulus, kayak gitu, enggak, mana ada. Kalau Oten ada nama Bulus gitu ya sudah senang. Wih, ada Bulus ini di Yasin. Woi, seneng ini. Oten nih kayak gitu. Pokoknya yang ada lus-lusnya itu. Nah, itu. Nama tuannya Sos itu bahasa Yunani katanya Yahudi. Ngeyel lagi kan. Asal ada Sos penting Yesus Tuhan, ada itu. Iya. Ya terus juga nggak masuk akal sekarang kayak gini. Antioquia itu ada di daerah mana Kang Erwin? Antioquia? Iya. Saya nggak tahu Pak Ustadz.
kemudian yang namanya utusan itu kan, yang namanya utusan dan perintah dari Nabi itu masuk akal nggak suruh menuhankan yang mengutus apa namanya itu, yang apa Nabi yang mengutusnya tersebut Antioquia itu di Turki, Ustaz. di Turki kan? Kira-kira masuk akal nggak kalau di daerah Turki itu ada us-usnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Cuman ya karena ulama kita itu ulama yang jujur, Islam diajarkan kejujuran gitu loh. Setiap ada informasi itu tidak ada yang disembunyikan. Nah kemudian diberi keterangan. Oh ya silakan guruku, masya Allah, syukran katsiran, jazakallah ya guruku. Siap. Ini kayak gini nih, nggak ada Oten langsung kabur dia. Sudah rapat ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah ya teman-teman, itu secara singkat. Sebenarnya penjelasannya secara luas ada ya, saya sambil mengambil dari beberapa tafsir di video saya di YouTube itu tentang penjelasan yang subhat tentang surat Yasin ayat 14. Itu hampir 2 jam lebih ya. Dari beberapa tafsir saya ini semua gitu. Termasuk juga itu ada yang berpendapat Saduki ya, Sodik dan Saduk ya. Kemudian juga itu, nah yang satunya berpendapat ada Yohana, Syamun dan Paulus. Itu ada semua di video saya ya. Itu secara singkat saja bahwasanya di situ memang ada sebuah informasi yang yang ditukil oleh Ibnu Katsir, namun keterangan itu adalah keterangan yang dhaif jiddan, sangat-sangat lemah gitu informasinya, kabar beritanya, kabar itu. Itu kerennya Muslim, kerennya Islam ya. Jadi nggak ada yang diumpet-umpetin gitu, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin gitu kan. Tidak seperti ajaran yang Tuhannya itu bangkit dari kuburan. Tapi kok nggak ada yang naik, ini masalahnya. Iya, ini nggak ada yang berani. Jangan-jangan. Kekenyangan makan B2 mungkin. Sekali naik si tikus. Hari ini kan hari Senin, Ustaz. Kenapa dengan hari Senin? Kemarin kan hari Minggu, Ustaz. Hari ini jadwal pemeriksaan Oten-Oten habis sukul buru. Dulu itu hari ini jadwal pemeriksaan ke dokter, apakah ada cincin yang tinggal di dalam situ. Hujan di sini, Ustaz. Di sana hujan nggak? Hujan air mata di sini. Aduh. Hujan air mata mengingat ada anak manusia yang capek-capek dikandung oleh mamanya, merasakan sakit ketika dilahirkan, tahu-tahu nyampe di Indonesia malah dituhankan. Waduh. Itu makanya Roh Kudus itu melarang bahwasanya Kristen ini masuk ke Asia gitu. Dilarang. Kenapa Oten itu Tuhannya 3? Dibilang 3 tapi nggak terima. Tapi jawabannya enak banget loh. Dulu ada yang menjawab, kenapa Tuhannya kamu 3? Ya enak saja, biar asik katanya. Emang Oten ini benar-benar perusak peradaban ya. Iya, ini masalah tauhid, masalah antara manusia dan sang pencipta gitu. Jadi dianggap mainan aja sama mereka.
dianggap mainan, kan luar biasa ketololan. Masalah yang sangat fundamental gitu kan. Iya. Dianggap mainan gitu, dijadikan mainan masalah ketuhanan itu. Ya, buat teman-teman bantu tab-tabnya ya, kencangin tab-tabnya. Siapa tahu nih ada yang Oten yang mau disembuhkan akalnya, biar otaknya keluar semua blok otaknya. Saya bentar lagi turun nih Pak Ustadz. Mau ada Oke, siap. aktivitas. Kemarin beberapa hari keliling dunia. Keliling kan. Ini tadi baru balik kemarin Keliling sore. dunia. Ya. Semalam mau naik dah. Agak capek kan. Ini nanti mau keliling lagi biasa. Panggilan darurat itu yang didatangin ya kan. Waduh. Yang penting saudara-saudaraku semuanya sehat walafiat, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Biarpun kita sekali-sekali bersilaturahmi, ya paling tidak kita masih bisa berkumpul berdiri satu barisan. Bukan berdiri satu barisan tapi merongrong badan saudara kita sendiri, jangan sampai. Yang penting kita masih sejalan dalam menghadapi orang-orang kafir, ya kan. Nikmat sekali jadi umat Islam ini, nikmat sekali jadi umat Islam. Saya pamit dulu ya Pak Ustadz ya. Nanti kalau sudah sampai tujuan kita bisa pantau-pantau kembali. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan terus, saudaraku, Abang Erwin. Ayo silakan buat teman-teman Karisteng, silakan. Yang mau berdiskusi silakan. Ajukan multi saja, nggak usah malu-malu teman-teman. Ayo. Ayo silakan buat teman Kristen. Bang Depis naik, Bang Depis. Kenapa Bang Depis? Ayo, mau naik nggak nih Bang Depis ini? Coba mau naik nggak nih Bang Depis? Ada ditolak. Kenapa ditolak Bang Depis? Naiklah Bang Depis. Jangan takut Bang Depis, jangan takut mualaf. Oh lagi gawe, siap siap. Wah gawe apa nih? Jangan-jangan gawe patung Yesus ya? Gawe di mana gawenya? Ning jalan. Ini kata Otennya gitu ya. Waduh, naik ke Komal sini. Bahas Bible, naik ke Komal sini bahas Bible gitu ya. Ternyata Biblenya itu tidak sesuai dengan yang diyakini. Bingung jadi mereka. Padahal Yesus mengajarkan Tuhan itu satu. Mereka sudah kepalang berkeyakinan terkena doktrin Tuhannya tiga. Ayo silakan buat teman-teman Oten bantah, apakah benar Tuhanmu satu? Apakah benar ajaran Kristen itu bukan ajaran yang menyesatkan? Silakan bantah. Belalah agamamu, belalah Tuhanmu, kasihan Tuhanmu itu.
Tuhanmu itu udah capek-capek sekolah ya. Udah capek-capek sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, mungkin ke perguruan tinggi enggak itu Yesus sekolahnya itu? Ternyata umatnya betol-betol. Silakan bernarasi Kang Amar. Biar panas oten-oten yang ada di bawah. Jangan-jangan pada ngintip semua ya di luaran ya. Iya Ustaz. Tapi saya sarapan dulu ini Ustaz. Ya. Mau masuk takut, nggak masuk, aduh, masanya Tuhan saya katanya diledekin terus katanya. Ya itulah konsekuensi teman-teman Kristen. Itulah konsekuensi kalian gitu loh. Yang menuhankan Tuhan-Tuhanan. Itu konsekuensinya. Ketika menuhankan Tuhan yang palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siap Bang Singa. Ya, bantu tab-tabnya, kencangin tab-tabnya dan juga share-share ya. Ya, teman-teman ya, di dalam Islam setiap pembahasan terutama pembahasan kitab suci itu memiliki kaedah-kaedah keilmuan yang menjadi parameter dan juga barometer. Apakah itu dari segi nahwu sorofnya atau gramatika bahasa, apakah itu dari segi asbabun nuzulnya, apakah itu dari tajwidnya atau qiraahnya, dari istiqoknya, dari fikihnya, dari takhrij, mustalahul hadisnya, lebih-lebih dari mantik, balaghah, ma'ani, bayan, yang kesimpulannya di dalam Islam dalam mengkaji sebuah keilmuan terutama tentang kitab suci memiliki kaedah-kaedah yang sudah final untuk menjadikan dasar-dasar dan landasan, sehingga apa? Ketika kita mengamati tentang firman-firman Allah tersebut tidak salah konteks, itu jadi jelas. Sedangkan di dalam kitab yang sebelah, ketika ada yang menguntungkan, ketika ada yang bisa memperkuat, mereka sebut itu adalah ayat yang nyata gitu. Ketika tidak menguntungkan, isi di dalam Bibelnya mereka sebut itu fata morgana, itu perumpamaan. Coba saja, bagaimana tidak dikatakan kalau ajaran Kristen ini menyesatkan, sedangkan segala sesuatunya sudah dibentuk, sudah ditopang, sudah disokong dengan kedustaan, kebohongan, penipuan. Coba kalau kita cek, ketika tanya kepada mereka, apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Terus siapakah? Yesus itu manusia, 100% manusia, 100% Tuhan.
Apakah Tuhanmu mati? Tidak. Nah, lalu bagaimana yang disalib, yang mati tersebut? Oh, itu kemanusiaannya. Jadi pelin-pelan, karena tidak memiliki dasar, landasan, dan kaedah keilmuan ketika membahas kitabnya. Itulah konsekuensi dan resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah konsekuensi ketika ada kitab yang diklaim sebagai kitab suci, padahal itu adalah karangan manusia, tulisan tangan-tangan manusia yang diklaim sebagai kitab suci. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam Al-Quran tersebut, surat Al-Baqarah ayat 79, dikatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Celakalah bagi orang-orang yang menuliskan buku, menuliskan kitab, menetapkan suatu ketetapan, mencatat, menulis, mengarang, tsumma yaquluna, kemudian mereka katakan, hadza min indillah, hadza min indillah, ini lo firman Tuhan, ini firman Tuhan lo. Padahal tulisan-tulisan sendiri. Ngakunya Mendapat keterangan dari penelitian wartawan, ada di tong sampah, kertas, cari kertas, ada keterangan, diambil, kemudian digabungkan, ditulis lagi, dikarang lagi, diterjemahin lagi, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini firman Tuhan lu, ini firman Tuhan lu. Maka kata Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Celakalah bagi mereka. Maka terbukti klaim Al-Quran tidak akan pernah meleset ketika mereka mengatakan bahwasanya Bible adalah kitab suci. Dengan berjalannya waktu terbentuklah salah satu aplikasi yang namanya TikTok, yang katanya adalah buatan orang kafir. Justru itu adalah mediasi, justru itu adalah sebuah perantara terbongkarnya betapa bobroknya